On the line with Omong. Omong dikit tapi nyelekit. Omong dikit tapi nyelekit. Om Bob, di Jawa Timur proses perizinan OSS yang seharusnya digital dan transparan diduga masih disalahgunakan. 3 pejabat dinas SDM Jatim ditetapkan sebagai tersangka dugaan pungli. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kasus ini terjadi dalam proses orang mengurus izin usaha ya. Izin usaha itu sekarang kan pakai sistem online yang namanya OSS. Online Single Submission. Ya itu ceritanya begini ya, dulu itu kan pemerintah kita kan dianggap mempersulit atau kalau mengurus izin usaha itu sulit. Sulitnya setengah mati ya, sehingga orang pada banyak yang usaha yang nggak pakai izin dah, karena ngurusnya susah-susah, toh harus tetap hidup, maka harus tetap berusaha. Maka pemerintah dengan mengeluarkan biaya cukup gede ini pasti itu membuat sistem yang namanya OSS, yaitu online, ya online single submission. Jadi orang kalau mau berusaha cukup mendaftarnya lewat online sekali aja udah selesai semua. Ya pada awal-awalnya itu memang lancar ya, memang orang pada senang semua gitu. Nah tapi belakangan ini ya kan kalau sesuatu yang lancar, yang bebas dari pungli macam-macam itu kan ada yang nggak seneng, ada yang seneng, ada yang nggak seneng. Ya. Yang nggak seneng kan yang biasanya dapat jatah pungli sekarang menjadi susah karena udah ada lagi. Lah maka dicarilah jalan. Ini khusus untuk oknum-oknum yang maunya seperti itu ya. Yaitu mencari jalan bagaimana supaya OSS ini juga nggak lancar. Ya, lah dipakai bagaimana cara sehingga ada pengurusan izin-izin yang susah. Nah, ini sekarang Kejaksaan Tinggi di Jawa Timur cukup jeli. Ya, ternyata berhasil menangkap oknum yang suka memainkan izin-izin yang seperti ini ya. Terutama kemarin yang ketangkep itu adalah masalah perizinan penggunaan air tanah. Ya, sekarang kita ketahui orang kalau industri atau apapun itu kan membutuhkan air bersih. Sekarang air bersih di tempat kita ini walaupun sudah ada PDAM ya, perusahaan daerah air mandi ya, itu kan susah. Tetap kurang. Maka yang dilakukan oleh banyak pengusaha itu kan mengambil air di dalam tanah. Maka dia mengebor air yang di dalam tanah kurang lebih bisa 100 meter lebih ya. Keluarlah air yang bersih yang bisa digunakan untuk industrinya. Nah ini kan keluar aturan regulasi dari pemerintah bahwa penggunaan air tanah itu juga harus ada izin. Dan harus bayar pajak. Bahkan itu banyak yang dipasang meteran ya. Jadi seperti PDAM itu udah dipasang meter, yuk keluar berapa meter kubik harus bayar berapa. Ya, ini masih jadi perdebatan. Katanya kalau dari pihak regulasi, pihak regulator itu mengatakan pengambilan air tanah dalam seperti ini tuh membahayakan bumi, membahayakan lokasi tersebut bisa amblek, ya bisa turun permukaan tanahnya. Katanya air yang di dalam itu kan menjadi kurang kan berarti tanahnya bisa turun. Tapi sebaliknya banyak yang ngomong, terutama beberapa yang biasa mengerjakan hal-hal seperti ini, itu adalah tidak mungkin. Karena air yang di dalam yang namanya air bawah tanah itu tidak akan habis. Karena ada terus tuh airnya nggak akan habis. Jadi nggak bisa turun. Nah ini mana yang betul sampai hari ini masih belum ada kejelasan. Ya, tapi yang terang ini menjadi sumber pendapatan dari pemerintah. Jadi air yang dipakai itu harus bayar. Nah ini kan harus pakai izin. Nah izin ini yang dipersulit.
Tapi apakah ini sekedar oknum atau memang ada masalah yang lebih dalam dari sistem pengawasan birokrasi, Om Bob? Nah, sebetulnya ini pasti oknum kan? Masa pemerintah punya niat untuk pungli kan enggak ya? Ini pasti oknumnya. Ya cuman ternyata setelah diselidiki oleh Kejaksaan Jawa Timur tadi itu, ternyata ketangkep. Ternyata hasil pungli tadi itu dibagi-bagikan oleh staf-stafnya di dalam unit kerja tadi itu. Ya, ada 19 staf yang ketahuan dan mengaku kalau tiap bulan itu mereka bisa dapat jatah antara 750.000 per orang ya, 19 orang itu sampai dengan 2,5 juta rupiah. Ya, jadi tiap bulan itu mereka dapat income tambahan dari pungli tadi itu. Nah, ini kan payah. Jadi ini petugasnya atau pimpinan dari unit yang tadi memberi izin tadi itu kan memakai konsep hujan merata. Jadi dapatnya duit dibagi-bagi semua staf ada 19 orang agar supaya tutup mulut kan. Ya, jadi mereka tenang saja tiap bulan dapat upeti itu. Nah, ini kan bikin susah kan. Betul. Pemerintah telah berusaha supaya mempermudah izin. Tetapi aparat yang di bawah justru menggunakan izin tadi itu sebagai alat untuk mendapatkan duit yang tidak halal tadi itu. Nah, ini kan bikin pemerintah kita rusak kan. Nah, pengawasan yang harus dilakukan ya pemerintah itu harus membuka yang namanya pos pengaduan. Ya, pos pengaduan tidak peduli yang lapor siapa. Ya, jangan yang lapor diminta kamu siapa, identitasnya apa, alamatnya mana. Nah, itu orang yang nggak mau lapor karena lapor tuh biasa malah jadi saksi, jadi terdakwa. Ya, mestinya buka akses untuk lapor, tidak perlu pakai nama siapapun, boleh nama samaran, bila perlu anonim. Begitu ada seperti itu, langsung petugas inspektorat itu melakukan penyelidikan. Jangan ngomong, wah ini kalau nanti ternyata laporannya palsu, kita sudah kerjanya repot-repot. Ya bukan seperti itu. Wong sekarang tuh udah kenyataannya tuh banyak yang seperti itu, ya anggap aja laporan itu semua betul. Jadi diperiksa dulu. Nah, dengan banyaknya pemeriksaan ini pasti oknum-oknum itu udah nggak berani lagi macam-macam kan, takut diperiksa. Ya lah, itulah sebabnya maka sistem pengawasan yang sekarang ada ini harus dirubah total agar supaya kejadian-kejadian yang mengerikan seperti ini jangan sampai terjadi lagi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline with Omong. Omong dikit, tapi nyelekit. Omong dikit tapi nyelekit. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.